Oke, kita mulai ya. Kita mulai saja ya anak-anak ustazah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini ya. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan B? Ya, baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Baik anak-anak ustazah sekalian, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita. Kalau minggu lalu kita belajar apa anak-anak ustazah? Minggu lalu kita belajar apa, masih ingat nggak? Tentang apa? Eksplanasi saja. Iya tahu, tentang teks eksplanasi. Apa? Tentang? Bagus. Meringkas teks eksplanasi berdasarkan ide pokok ataupun gagasan pokok pada setiap paragraf, kan gitu ya kan? Oke ya, masih ingat nggak ada berapa jenis paragraf? Nah, harus diulang dulu ini. Nah, pertama apa? Bagus. Terus? Iya, bagus ya. Ada deduktif, induktif, campuran ya, masya Allah. Oke, jadi karena itu sudah selesai ya pembelajarannya, Ustazah rasa cukup lah ya kan tentang gagasan pokok, dan Ustazah rasa anak-anak Ustazah paham lah itu dalam menemukan gagasan pokok untuk meringkas suatu teks. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan di bagian C, menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah teks eksplanasi paparan kejadian suatu fenomena alam yang kamu dengar ataupun yang kamu baca. Nah, jadi itu tujuannya ya, anak-anak ustazah ya. Nah, pertama ada isi teks eksplanasi. Perhatikanlah kembali contoh-contoh teks di depan. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian ya. Baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, ini yang penting anak-anak ustazah. Jadi kalau anak-anak ustazah sekalian mau membedakan itu termasuk teks eksplanasi atau bukan ya kan, mengingat kita itu kan terlalu banyak mempelajari teks ya kan, jadi kita harus tahu kenapa itu dikatakan teks eksplanasi. Apakah yang kita baca ini adalah teks eksplanasi dengan mengetahui rumusnya ya. Jadi kalau kalian mau tahu itu teks eksplanasi adalah kalian harus memperhatikan ya, karena gini, teks eksplanasi itu ya merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa dan bagaimana ya. Why and how gitu ya, ya kan? Bukan 5W tambah 1H. Nanti kalian buat pula eksplanasi itu jawaban dari 5W tambah 1H. What, where, when, semua kalian buat ya kan. Nah, jadi ingat hanya dua saja unsurnya, itulah dia kira-kira ya. Jadi teks eksplanasi memiliki dua unsur, yaitu dia merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa, satu lagi bagaimana, why dan how. Yang ini ya, bagaimana jawaban dari pertanyaan mengapa itu? Jadi anak-anak ustazah sekalian, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa. Kira-kira ustazah tanya ya, kalau kita ditanya ditanya seseorang atau ada pertanyaan mengapa ini bisa terjadi, mengapa suatu tersebut bisa terjadi, pakai apa jawabannya? Seperti apa jawabannya? Mengapa lawannya apa? Iya, karena. Terus apa lagi selain karena? Hah? Iya, sebab, ya kan? Oleh sebab itu. Nah, jadi harus tahu anak-anak ustazah, karena adanya pertanyaan mengapa, itu buat besar-besar ya, mengapa, maka muncul nanti jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Karena ini. Contoh, mengapa peristiwa gempa bumi itu terjadi? Pastilah jawabannya karena adanya lempengan yang saling berdekatan, entah apalah ya kan.
yang ini gitu misalnya. Pasti ada alasannya ya. Nah, jadi biasanya dari pertanyaan mengapa pastinya uraiannya itu, penjelasannya itu akan bersifat kausalitas. Iya, kausalitas ya. Dia pakai konjungsi penyebaban. Paham ya, anak-anak ustazah, paham sampai di sini? Biar dilanjut atau masih mengambang? Oh, paham lah ya kan. Udah sarapan kan kalian sahur tadi kan? Iyalah, paham ya kan, alhamdulillah. Oke, kita lanjut nomor yang bagian B. Jadi teks eksplanasi itu dikatakan sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Nah, coba ustazah contohkan. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, kalau pertanyaan bagaimana, kira-kira uraiannya panjang atau tidak? Panjang gak? Panjang, misalnya ya kan. Bagaimana sih misalnya ya kan? Misalnya Nabila Putri Riani bisa terlambat, misalnya contoh kayak gitu kan. Apa rupanya di tengah jalan pada pukul ini saya begini-begini, kemudian ketika itu begini-begini. Pastinya unsur bagaimana ini jawabannya menggunakan uraian bersifat kronologis yang berkaitan dengan waktu. Benar ya anak-anak ustazah ya? Benar ya? Yang berkaitan dengan konjungsi waktu, bukan keterangan waktu. Harap dibedakan ya. Kalau dia keterangan waktu itu merupakan jawaban dari when. Contoh, kapan peristiwa itu terjadi? Pada hari Senin, gitu kan anak-anak ustazah kan? Pukul sekian sekian sekian. Itu termasuk keterangan waktu. Beda dengan konjungsi kronologis. Kalau konjungsi kronologis pasti dia berkaitan dengan kata sambung yang menunjukkan waktu. Contohnya sejak, terus kemudian, tiba-tiba, ya kan? Sebelum, sesudah, begitu. Jadi kalau kalian lihat ada teks yang merupakan dia itu jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana, berarti itu termasuk teks. Iya, teks eksplanasi. Oke, paham sampai di sini anak-anak ustazah sekalian? Paham saja. Paham. Bagus, sekarang kita cari ya, ini ada unsur yang mana. Oke. Sekarang coba yang baca yang ini ya, perhatikan cuplikan teks berikut. Coba Rizky Adelia, silahkan kuat suaranya ya, sampai dengar tetangga. Kuat Rizky. Perhatikan cuplikan teks berikut. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme, pengurai, aktivitas geologis, kulit bumi, bukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena terminerasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Oke, dari simak ya anak-anak saya sekalian kelas 8 yang saya sayangi ya, udah disimak ya nak ya. Nah tadi kan ada jawaban dari pertanyaan kausalitas dan jawaban dari pertanyaan kronologis. Itu maksudnya pola pengembangannya, ada pola pengembangan kausalitas dengan penyebaban dan pola pengembangan kronologis dengan konjungsi waktu, seperti itu ya. Nah, jadi di cuplikan eksplanasi tadi, pola pengembangannya apa? Kausalitas atau kronologis? Ya, merupakan jawaban dari apa dia? Kausalitas. Kausalitas, berarti dia jawaban dari pertanyaan. Bagus, kenapa kalian bisa jawab itu? Saya mintalah buktinya ya kan. Mana bisa kita sekarang nggak pakai bukti ya? Mana yang membuktikan kalau dia itu merupakan pola pengembangan kausalitas? Coba, yuk silahkan. Kata, mana? Nggak dengar saya. Coba satu dulu ya. Oh bagus, hal ini disebabkan, ada kata disebabkan. Dengan disebabkan ini sudah mengalami imbuhan, benar ya Nan Ustazah ya, kata dasarnya adalah
Sebab. Baru apa lagi? Ada lagi di situ kok. Coba, ada lagi satu kayaknya. Coba yang kausalitas, siapa yang bisa menemui? Tadi disebabkan, satu lagi? Wow, Ustazah. Fosil yang utuh. Terus? Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena Iya. Mana dia kausalitasnya? Kata kausalitasnya yang mana? Karena. Iya, paham sampai di sini anak-anak ustazah? Jadi kalau kita simpulkan teks tersebut, cuplikan teks tersebut, dia pertanyaannya seperti ini ya. Mengapa fosil itu bisa terawetkan? Benar nggak? Mengapa fosil itu bisa terawetkan? Nah, itu dia, inilah dia jawabannya gitu. Jadi nanti solusinya kalau kalian disuruh buat teks eksplanasi, nggak perlu kalian pening-pening, kalian buat aja dulu pertanyaan. Pertanyaan sederhana aja. Misalnya mau cari tema tentang tsunami, badai, udah ambil bukunya yang berkaitan dengan itu. Buat pola pertama dengan pola kausalitas. Ya udah buat mengapa peristiwa badai tersebut bisa terjadi di bagian ini. Lalu buat bagaimana bisa itu terjadi kan gitu. Jadi gampang dia membuat suatu teks eksplanasi. Mana tahu ya kan, kalian mau ikut-ikut lomba, mana tahu. Jadi udah tahu rumusnya, nggak pusing-pusing lagi ya kan. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang ustazah suruh ya, tapi ini yang udah apa namanya ya, yang ustazah suruh aja yang menjawab ya. Yang nggak disuruh diperhatikan dan didengarkan ya anak ustazah ya. Jadi di sini ada 3 cuplikan teks. Kalau dia namanya cuplikan berarti dia bagian dari bagian dari teks gitu ya, bukan semua teksnya diletakkan di sini enggak ya. Ini merupakan cuplikannya saja. Coba ustazah mau mana si Sahna ini? Sahna. Ayo dibuka kameranya ya, yang nggak buka kamera awas ini ya, nanti ditanya nggak tahu. Ayo dibuka kameranya, apalagi nih, jangan malu-malu kalian, buka aja kameranya. Coba, Syahna mana Syahna? Ini kok nggak ditanya nanti nggak tahu ini, ya kan? Syahna, ada Syahna? Ayo, oke, buka kameranya, buka ya Syahna ya, kameranya ya nak. Oke Syahna, silahkan baca ini cuplikan teks yang nomor 1, number 1. Dah cepat silahkan. Ayolah dibuka kameranya nih. Dwi, Falisha, Tita, Diandra, Anissa, Rizkia, Sarah, Albuaza, buka kameranya nak. Ya, buka. Ayo, siapa tadi Syahna? Silahkan Syahna, baca. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Terjadi dan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Konveksi adalah proses pemindahan panas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan akibat adanya panas sinar matahari. Air tersebut menguap ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Oke, Syahna sudah pahami ya teksnya ya, sudah ada telah tanda-tanda dia pola pengembangan yang mana. Jadi sekarang Syahna ustazah tanya, kan udah Syahna pahami tadi, kira-kira itu pola pengembangan yang mana? Kausalitas atau kronologis? Kausalitas berdasarkan konjungsi waktu, konjungsi penyebaban. Kalau kronologis merupakan konjungsi waktu. Ya, kausalitas jawaban dari pertanyaan mengapa. Kalau dia kronologis jawaban dari pertanyaan bagaimana. Jadi itu termasuk kemana Syahna? Ayo silahkan. Kausalitas. Masa sih kausalitas? Betulnya Syahna ini. Kalau kausalitas coba tunjukkan mana yang dia kata yang menunjuk dia itu kausalitas Syahna. Silahkan Syahna jawab. Konveksi adalah proses pemindahan panas dari suatu daerah ke daerah. Mana pula itu kan penjelasan konveksi apanya, mana ada tanda-tandanya coba. Mana ada di situ kausalitas saja sebab karena oleh karena itu. Ayo Syahna, fokus Syahna. Kalau kronologis kan suatu kejadian ya kan yang merujuk pada waktu. Udah clue-nya udah mau jawaban ini mulut ini udah menyampaikan ini
Coba Syahna, jangan sampai terkeluarkan ini jawabannya. Ayo Syahna, coba diamati lagi Syahna. Ayo Syahna, kausalitas itu berdasarkan Di permukaan bumi mengalami proses penguapan akibat adanya panas sinar matahari. kayak mana dia? Air tersebut menguap ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Iya, itu termasuk apa? Jawaban dari pertanyaan apa rupanya? Pola pengembangannya apa saya tanya? Kausalitas atau kronologis? Sana pilih aja, tadi kausalitas, nggak dapat buktinya. Nah itu sekarang apa? Kemana itu? Pola pengembangannya Syahna? Kronologi. Buktinya dia kronologis apa Syahna? Ada kata apa di situ? Katanya aja bukan kalimat. Kata apa di situ? Ada kata? Air tersebut. Kok air tersebut? Nggak ada di air tersebut, itu bukan termasuk konjungsi loh Syahna. Ini saya tanya pola pengembangan yang konjungsi mana? Konjungsi itu kata hubung sayang. Kalau kata hubung berbeda dengan kata-kata yang ini, air tersebut. Ini penjelas ini nak. Coba. Kausalitas kan kata hubungnya sebab, karena, oleh karena itu. Kalau kronologis banyak kali kan contohnya kan nak? Banyak enggak? Karena dia waktu. Misalnya kemudian, setelah, sebelum, sesudah. Beberapa menit kemudian. Coba Syahna, mana dia yang konjungsi kronologis berkaitan waktu? Emang air berkaitan dengan waktu Syahna? Air untuk diminum loh Syahna, ya kan? Coba akhirnya kan dia terjawab kan jadinya kan Syahna kan? Itulah Ustazah. Olah, jadi jawabannya itu apa anak-anak Ustazah sekalian? Mana dia kronologisnya? Mana si Syahna? Syahna, kenapa Ustazah pilih akhirnya Syahna? Itu termasuk apa Syahna? Syahna? Iya Syahna. Si Syahna ini harus ini nih. Berarti belum paham kan Syahna kan? Ya jadi gini ya anak-anak Ustazah, kan kita lihat sama-sama cuplikan satu ini dia nggak ada unsur kausalitas di sini kan? Benar nggak? Nggak ada kan? Ada apa nggak kausalitas di situ? Nggak ada kan? Mana apa? Nah sebenarnya akibat itu ini bukan termasuk konjungsi. Akibat itu nggak konjungsi. Kalau sebab, karena. Nah akibat itu menunjuk pada kronologis, ngerti nggak? Sebab kejadian gitu loh, gitu kan. Menjelaskan tentang suatu kejadian pasti kita pakai kata akibat. Jadi itu lebih tepatnya dia mengarah ke kronologis. Kenapa Ustazah bilang kronologis? Gini loh, walaupun dia di sini kita lihat cuma satu contoh secara tersuratnya akhirnya ya kan. Tapi kalau kita baca dari awal sampai akhir, itu menceritakan proses suatu kejadian atau enggak? Iya, nih dia bilang kan terjadinya hujan sangat dipengaruhi oleh konveksi di atmosfer bumi dan lautan. Konveksi adalah proses pemindahan ada kata-kata proses, walaupun ini bukan kronologis, bukan konjungsi kronologis kan gitu, tapi dia menunjuk pada adanya suatu proses kejadian. Baru ada kata ke, ya kan, pemindahan panas dari suatu daerah ke daerah lainnya, itu termasuk suatu kejadian. Paham ya anak-anak Ustazah sekalian ya? Jadi itu termasuk pola pengembangan kronologis ya. Kita coba satu lagi, coba dulu si Tita, ada Tita, ya silahkan ya Tita, baca nomor 2. Ayo dibuka kameranya semua, nanti kalian lain yang kalian kerjakan di rumah soalnya. 2, yuk Tita silahkan. Gempa bumi terjadi saat batuan di dalam bumi mengalami tekanan yang sangat hebat. Dua lempengan kulit bumi sangat bergesekan. Lempengan yang dimaksud yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Ketika lempeng saling bergeser dan bertumbukan akan menghasilkan gelombang dahsyat yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Iya betul. Oke, Tita sudah menemukan pola pengembangannya apa? Tengok aja katanya, taunya kita itu, ada kata ini, berarti nilai ini gitu.
Ayo, Ustazah tunggu ya. Ketika lempeng saling bergesek. Bagus. Iya, mananya katanya mana? Katanya aja, kata unsurnya aja. Termasuk apa dia? Pola pengembangan apa jadinya kalau kayak gitu? Kronologis. Iya, kronologis. Mana dia buktinya kalau dia kronologis? Ada kata apa di situ? Tita? Ketika. Iya udah betul itu. Kok A lagi? Ketika lah. Ketika itu dia merujuk pada waktu, suatu kejadian. Benar nggak anak-anak ustazah itu termasuk kronologis? Iya. Ada kata ketika, berarti dia merupakan jawaban dari pertanyaan apa anak-anak ustazah? Siapa yang bisa buat pertanyaannya? Kalau jawabannya ini ndak ada nih kan? Cece kan yang buat soal, ini jawabannya nih. Ya kan? Siapa yang bisa buat? Bagaimana? Oh coba satu. Siapa yang mau angkat tangan lah. Bagaimana terjadinya gempa? Iya betul. Bagaimana terjadinya gempa bumi? Benar nggak dia menjelaskan bagaimana terjadi gempa bumi pada teks tersebut? Ya kan? Iya gampang lah bahasa Indonesia ini memang nggak tahu lah bilangnya lagi. Ya kan? Oke, terakhir nomor 3. Nah, nomor 3. Kalau tahu rumusnya bahasa Indonesia ini, aduh ketagihan kita ngerjain soalnya. Seru ngerjainnya, ya kan? Banyak tantangan gitu loh. Kalian kan udah biasa hidup kalian punya tantangan ya kan? Terus satu lagi siapa ya yang mau saya suruh ya? Si Azura silahkan baca nomor 3 Azura. Azura, tes 1 2 3. Azura, ayolah dibuka kameranya ini. Oke, silahkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah. Peristiwa harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, beberapa saat setelah proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno-Hatta, berbagai usaha dilakukan oleh para pejuang. Mantap ya. Sekarang Azura, coba jawab pertanyaan Ustazah. Itu pola pengembangan apa? Kausalitas atau kronologis? Tengok aja katanya, kata bukti-bukti katanya. Kausalitas atau kronologis? Kausalitas ditandai dengan konjungsi apa? Gitu aja. Kronologis apa? Ayo Ajura. Kok lama? Ajura, saya tanya dulu. Apa? Apa Ajura? Ngapain keluar Ajura? Orang belajar kok keluar? Jaringannya bagus. Itulah makanya. Tapi tadi waktu Ustazah jelaskan Ajura masih ada loh di situ Ajura. Kan nampak tadi namanya. Ustazah kan lihat-lihat. Nah Ajura saya tanya dulu, kausalitas itu konjungsi yang apa? Konjungsi apa? Kausalitas itu. Nah inilah ini kan nampak ini yang nggak fokus ini. Kausalitas konjungsi apa? Yang apa itu semuanya dengarkan. Makanya dicatat loh. Kalian sediakan buku nggak di depan mata kalian, di meja kalian tuh sediakan buku nggak sih? Sediakan kan, jangan pula kalian sediakan tepung buat kue pula kalian nanti situ. Karena saya bilang sediakan buku, pulpen. Nggak perlu juga lah Ustazah bilang kan setiap pertemuan. Nah, siapkanlah buku pulpen macam anak TK ya kan. Udah tahunya kalian tuh apa yang harus dipersiapkan. Nah, terus anak-anak Ustazah sekalian, kita belajar kausalitas sama kronologis ini udah pernah loh. Sebelum eksplanasi ini pun udah pernah sebenarnya. Kan gitu. Jadi harus dicatat lah nak. Kalau dia kausalitas berarti konjungsi apa? Catat itu Ajura, konjungsi penyebaban ditandai dengan kata apa anak-anak ustazah? Catat itu Azura, karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Kalau kronologis menggunakan konjungsi
Namanya dia kronologis ya, pasti tentang konjungsi waktu ditandai dengan kata kemudian, selanjutnya, seterusnya, setelah, sebelum. Boleh cari di Google, banyak kali contohnya, nggak mungkin Ustaz sebutkan satu-satu ya nak ya. Berarti ini coba semuanya, berarti ini termasuk pola pengembangan apa? Nomor 3. Iya, kausalitas lah. Nah, tunggu. Ajura kan kausalitas, sudah jawab kawannya. Mana bukti kalau dia kausalitas? Katanya apa? Konjungsinya yang mana? Ajura. Tadi kan udah disebutkan kan? Ajura. Mana dia Ajura? Azura? Loh. Azura? Tadi udah disebutkan temennya loh, kausalitas itu ditandai dengan kata ini. Berarti ini mana bukti kalau dia itu kausalitas? Ini jawabannya adalah kausalitas soalnya. Oleh karena Gitulah, senang hati ustazah kok itu. Nggak tadi bisa jawab, entahlah ya kan. Oke, jawabannya adalah ada kata oleh karena itu. Oke, siapa yang bisa membuat pertanyaan dengan jawaban nomor 3 ini? Bagus, silakan Haura. Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah? Iya, betul. Atau bisa juga, ya kan? Iya betul. Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah, ya kan? Terus, kalau ini bisa nggak? Mengapa peristiwa proklamasi harus diumumkan ke seluruh penjuru dunia? Bisa nggak? Coba-coba aja, ya kan? Mana tahu beruntung. Bisa ya kan? Berarti ada bisa 2. Paham ya anak ya? Jadi gitu kalau kita mau mengetahui teks eksplanasi anak-anak ustazah. Nah ingat, minggu depan tolong disiapkan buku serta pulpennya. Karena ada anak-anak dia yang tidak bisa hanya mendengar saja gitu loh. Ada anak-anak yang memang harus dia butuh catatan ya kan? Ya kan? Karena kan otak kita ini udah banyak berpikir, terus kita mudah lupa gitu. Jadi kita siapkanlah catatannya. Ustazah jujur loh, ustazah nggak bisa hanya mendengar gitu, nggak bisa. Ustazah kalau misalnya mendengarkan sesuatu, pasti ustazah butuh lihat orangnya. Kan ada gitu kan? Udah habis ya? Ya kan, pasti butuh lihat orangnya. Tapi karena kendala kalian nggak bisa lihat ustazah secara langsung, maka dengan catatan itu caranya supaya bisa mengingat pelajaran. Oke, anak-anak ustazah kelas 8 yang soleha. Oke ya, paham ya? Oke, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian ya, sampai seterusnya ya, dan mudah dipahami apa yang sudah ustazah jelaskan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majelis. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekelas pun nggak nyampe Kak Nah.